Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika dia akan menikah denganmu. Jadi mantan berusaha melupakan kita, atau bahkan mantan mengkhianati kita. Dia sudah bersama seseorang, kekasihnya, selingkuhannya, saat kita masih jungkir balik memperjuangkannya, ya. Nah, dia sudah jalan tuh dengan orang lain, ya. Dan apa yang kemudian terjadi? Dia mengkhianati. Setelah itu, perpisahan terjadi. Tetapi ya, ketika mantan ini adalah jodoh kita, atau kalaupun dia bukan jodoh kita, kita terus meminta kepada Allah agar dia ditakdirkan menjadi jodoh kita. Nah, saya sering tuh dapat pertanyaan, Ustadz, bisa enggak kalau mantan itu sudah menikah dengan orang lain, tapi dia tetap menjadi jodoh kita, artinya dia balik kepada kita? Semuanya bisa terjadi jika Allah mengizinkan. Takdir itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, harus diterima, ya. Kecuali yang bisa menolaknya adalah dengan doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah agar mantan itu ditakdirkan berjodoh dengan kita, meskipun misal dia sudah nikah dengan orang lain. Ada kan sudah nikah dengan orang lain, tetapi misal mantannya ini terus berdoa agar bisa menikah dengan dia, ya. Apa yang terjadi? Allah kabulkan doa dari mantannya ini, sementara pengantin baru ini mungkin karena happy, senang, ya, sibuk bulan madu dan seterusnya, sudah tidak sempat berdoa, ya, sudah tidak pernah ibadah, kan gitu. Kalau orang lagi happy itu kan lupa semua tuh, lupa ibadah, lupa doa. Nah, sementara mantan yang dikhianati ini terus berdoa, ya, agar mantannya yang sudah menikah itu balik kepada dia. Apa yang terjadi? Misal seharusnya pernikahan itu adalah tanda bahwa mereka jodoh sejati, misal gitu kan. Artinya ya mereka menikah dan selamanya. Tetapi karena intervensi doa dari mantannya ini, ya, maka Allah kabulkan doa dari mantannya ini. Apalagi mantannya ini misal orang yang terzolimi, dikhianati, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, ya. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, jadi doanya terkabul, seharusnya mereka jadi jodoh sejati selamanya. Takdir berubah, jodoh mereka cuman 1 tahun, kemudian yang berdoa ini akan berjodoh, ya, dengan mantannya selamanya. Apa yang terjadi?
perceraian, dan kemudian mantannya itu kembali kepada orang yang berdoa ini. Nah, jadi semuanya bisa terjadi jika Allah menghendaki. Yang penting selalu saya sampaikan, berdoa itu boleh. Ya, apalagi orang terzolimi itu mau berdoa apa saja boleh. Ya, misal mantannya sudah menikah, dia doakan agar bercerai. Ya, misal mantannya sudah menikah, dia doakan agar pernikahannya berantakan, boleh berdoa. Ya, yang tidak boleh itu mengganggu rumah tangga orang. Nah, jadi kalau mengganggu rumah tangga itu tidak boleh. Jadi kalau dia sudah menikah ya biarkan aja. Ya, berdoa saja. Karena orang terzolimi bebas mau berdoa apa saja. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal kauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi ketika mantan ini menjadi jodoh kita, entah apakah karena takdir sejak awal demikian tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia jodoh kita, ataukah karena faktor doa kita yang terkabul, ya, ada 3 hal yang akan mantan rasakan. Apa saja itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa yang mantan rasakan? Yang pertama, tadi ya, kalau dia sudah menikah, misal dia dikhianati, suaminya misal selingkuh atau istrinya misal selingkuh, ya, terjadi perceraian. Dan yang dia rasakan ya seperti yang pernah dia lakukan kepada kita. Artinya kita menderita, dia khianati. Nah, sekarang penderitaan itu dia juga yang merasakannya. Ya, dia merasakan dikhianati dan dicampakkan. Kalau dia belum menikah, ya pasangannya, kekasihnya, selingkuhannya sama, mengkhianati dia. Termasuk dia mencoba, misal setelah terjadi perceraian itu, mencari pengganti. Ya, tetap gagal, bubar, berantakan, dan seterusnya. Nah, jadi mantan akan merasakan kesendirian setelah mengalami kegagalan dan kegagalan. Yang kedua, seiring perjalanan kegagalannya itu, mantan jadi teringat kita terus. Ya, dia dikhianati oleh pasangannya yang satu. Ya, dia teringat bahwa dia pernah mengkhianati kita. Dia cuman dimanfaatkan oleh pasangannya yang kedua. Ya, dia jadi teringat pernah memanfaatkan kita. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi semakin hari, semakin sering dia teringat kita. Semakin banyak dia dikecewakan, semakin dia mencintai kita. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan mencintai atau selalu mencintai seseorang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Ya.
Nah, kemudian yang ketiga, mantan akan sering sekali bermimpi ya, menikah dengan kita. Mungkin setiap malam. Malam mantan berdoa ya, biar mimpinya bukan mimpi buruk. Tetapi ketika dia tidur, yang dia dapatkan adalah mimpi menikah dengan kita. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Ya. Sampai dia sadar bahwa apa yang dia rasakan dan lihat di dalam mimpi itu adalah petunjuk. Ya, bahwa kita adalah jodohnya. Ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Jadi kabar yang baik, jadi petunjuk. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.